Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi yang kemarin. Minggu lalu kita bahas inventory management. Jadi dalam mengelola inventory, jika barang persediaan yang mau kita kelola itu kita produksi sendiri, maka metode yang kita pakai adalah material requirement planning. Jadi dalam chapter ini, resource planning artinya adalah merencanakan resources yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk. Resource planning itu biasanya diadopsi oleh perusahaan manufaktur gitu ya. Yang harus kita buat di dalam perencanaan resources adalah ini, material requirement planning. Nah, material requirement planning ini bisa dibuat apabila kita mengetahui atau mempunyai master production schedule-nya. Termasuk di dalamnya ada struktur produk dan master file dari setiap komponen untuk membuat suatu produk. Nah, master production schedule ini berasal dari data yang di atasnya ini, yaitu data forecast dan data customer order. Nah, jadi di dalam perusahaan itu kita akan forecast dulu demand dari setiap jenis produk itu berapa. Kemudian selain hasil forecast juga kita akan melihat customer order yang real terjadi pada saat ini berapa. Nah, kedua data itu kita sebut dengan aggregate production plan. Nah, kalau seandainya kedua data ini dianggap visible, mampu kita layani, mampu kita produksi, maka kita membuat master production schedule, lalu selanjutnya kita buat material requirement planning. Jadi di master production schedule itu kita tahu berapa jumlah produk yang harus kita buat. Misalnya kita akan membuat sepeda ya. Jadi misalnya produk kita itu adalah sepeda. Kemudian di sepeda itu komponennya adalah rangka sepeda, kemudian roda dan stang. Nah, roda itu di breakdown lagi. Jadi kita tahu breakdown dari roda. Roda itu terdiri dari ban, velgnya, kemudian ban itu ada ban dalam, ban luar, kemudian ada pentil, mungkin di velg itu udah include jari-jari dan sebagainya. Lalu di kerangka di breakdown lagi. Apa saja tuh kerangka? Ada saddle, ada pedal misalnya gitu ya, dan seterusnya. Juga stang. Itu di master production schedule bagian struktur produk. Nanti di bawah bisa diperlihatkan struktur produk itu seperti apa. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa struktur produk sepeda kita seperti apa. Baru kita buat material requirement planning. Jadi merencanakan kebutuhan material tadi. Ban dalam berapa, ban luar berapa, pentilnya berapa, velgnya berapa, entah apalagi yang ada di dalam produk komponen yang namanya roda tadi. Nah, biasanya dalam merencanakan kebutuhan material, kita lihat kapasitas. Jadi merencanakan kebutuhan kapasitas. Nah, rencana kebutuhan kapasitas itu visible atau tidak visible? Jika visible kita jalankan, maka mungkin ada komponen yang kita order, maka ada purchase order, dan ada juga komponen yang kita buat, jadi maka ada work order. Jadi kalau purchase order itu nanti jadi inventory gitu ya. Kalau work order ya kita di shop floor akan melakukan kontrol, kemudian kita dari apa yang kita buat. Nah, kita fokus hari ini di perencanaan kebutuhan material. Dalam menentukan
bahwa kita harus pakai material requirement planning itu diidentifikasi pada 5 poin ini. Yang pertama adalah dependent demand item. Jadi jika sekali lagi ya, jika barang persediaan mau kita kelola adalah dependent demand, maka kita pakai MRP. Kemudian discrete demand item, ya bukan yang continuous tapi discrete. Complex products. Jadi tadi sepeda breakdownnya apa saja gitu ya. Jadi nggak cuma satu produk saja kita jual. Misalnya apa ya? Kita jual triplek, misalnya seperti itu ya. Triplek masih kompleks ya. Kita menjual suatu produk yang tidak perlu kita lakukan proses operasi apapun, proses produksi apapun, langsung kita jual saja gitu ya. Kemudian job shop production atau kita assembling. Nah, ini ciri-ciri bahwa kita harus menggunakan material requirement planning. Saya berikan contoh ya. Kalau seandainya Anda menjual meja, di mana meja itu sama kakinya sudah menjadi satu, kan ada ya, mungkin tabletopnya ini bukan bahan kayu, tapi dia bahan aluminium misalnya, kemudian kakinya sudah disatukan dengan mejanya dengan cara dilas atau dibaut mur gitu ya. Nah, maka ini menjadi independent demand. Tapi begitu kaki meja itu dilepas dan kita dikasih alternatif, boleh pakai table legs itu 4, boleh 6, misalnya gitu ya. Nah, itu menjadi dependent demand. Karena kalau misalnya table legs-nya satu meja 4, maka kalau kita buat 100 meja, table tops-nya 100, table legs-nya 100 kali 4, 400. Kalau seandainya kita pakai 6, kakinya pakai 6, misalnya dia mau kokoh banget gitu ya, nah maka table legs-nya jadi 600. Nah, itu yang disebut dengan dependent demand. Nah, jadi kita fokus ke material requirement planning-nya karena kita ini adalah materi yang satu kesatuan dengan inventory management. Nah, di material requirement planning pada saat rilis order yang direncanakan, itu ordernya itu walaupun kita rilis, kita minta sekian unit, tapi bisa kita perintahnya adalah perintah kerja, perintah beli, atau dia notice aja. Oke, dalam MRP itu ada input dan output. Jadi inputnya adalah tadi master production schedule-nya, kemudian struktur produknya, dan master file-nya. Sedangkan outputnya itu nanti berupa rilis rencana untuk order. Walaupun rencana ordernya bisa work order, kita kerjakan, kita buat, atau purchase order, kita beli. Kayak misalnya kita pabrik sepeda kan nggak harus menjadi pabrik ban. Jadi kita pabrik sepeda, bikin sepeda, kita assembling juga. Kemudian tapi kita nggak produksi ban. Bannya kita beli di pabrik ban. Nah, jadi itu purchase order untuk bannya. Kemudian bisa juga rescheduling notice. Nah, master production schedule tuh kayak apa sih? Ya, jadi dia schedule dari sampai si produk itu menjadi finish gitu ya. Schedule of finished product ya. Kemudian jumlahnya itu mewakili production bukan demand. Ya, walaupun dasarnya tadi gross requirement-nya di demand, tapi dalam master production schedule itu bicaranya adalah produksi. Contohnya tadi ya, setiap meja itu berapa kaki yang diproduksi? 4, misalnya gitu. Nah, itu jadi represent dari production bukan demand. Jumlahnya mungkin kombinasi antara customer order dan demand forecast. Kemudian jumlahnya mewakili what need to be produced, not what can be produced.
ya berapa kebutuhan yang akan diproduksi. Kalau satu meja kakinya 4, kita mau produksi 100 meja, ya 400 kaki yang diproduksi, kaki meja. Quantities represent an item that may or may not be finished products, ya. Kemudian cumulative lead time. Nanti kita perlihatkan ya, cumulative lead time itu seperti apa. Dan manajemen specify that within which no changes are allowed in master production schedule. Jadi dia waktunya ditentukan kapan kita harus pesan, kapan pesanan kita terima. Kalau ada yang direncanakan akan kita terima, kita bisa tahu kapan kita akan terima. Kita sebut dengan scheduled receipt. Kemudian product structure. Jadi product structure itu biasanya kita sebut dengan BOM. BOM. Bill of Material. Apa sih Bill of Material? Bill of Material itu isinya adalah daftar material, part, atau mungkin barang yang akan kita assembly to make an item. Termasuk jumlahnya, kemudian kita juga bisa lihat apakah dia parent component relationship atau dia anaknya. Nanti saya jelaskan. Kemudian order quantities-nya. Nah, jadi bill of material itu hal-hal inilah yang masuk dalam bill of material. Bill of material itu bisa macam-macam ya. Jadi bill of material itu ada yang Nah ini phantom bills, ada yang kit numbers, ada modular. Nah, yang saya biasa pakai adalah time pass bills. Time pass bill itu terdiri dari forward scheduling dan backward scheduling. Saya kasih contoh ini. Kalau yang forward scheduling, itu kita mulainya dari sebelah kiri. Jadi kita ambil komponen yang paling bawah. Nah, misalnya kita mau bikin clipboard. Clipboard tuh seperti ini. Mana ya, clipboard. Aku nggak ada gambar. Sebentar. Clipboard tuh seperti ini, biar kelihatan. Sebentar ya. Oh, oh nggak ada ya. Clipboard. Sebentar ya, maaf. Nah, ini dia clipboard, biar kebayang. Jadi ini finish clipboard seperti ini. Kalau kita pakai yang forward, yang forward ya, bukan yang backward, kita mulainya dari komponen yang paling bawah. Ya, komponen yang paling bawah itu apa sih? Kita merakit klipnya, assembly clip. Apa yang dirakit? Nah, ternyata top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Itu kita apa namanya? Kita rakit. Nah, oke ya, itu ya. Jadi saya sudah tunjukkan. Nah, jadi itu yang mana tadi? Coba ya, ini kok lari-lari. Sebentar, saya. Nah, ini yang forward kita bicaranya dari yang sebelah kiri. Kita rakit top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Jadilah klip yang sudah diassembly. Kemudian kita mau jadiin clipboard, klip ini sama pressboard kita paku. Jadilah clipboard. Nah, jadi ini forward ke kanan. Tapi ada juga yang modelnya backward. Nah, backward scheduling. Kalau backward scheduling, kita mulainya dari sebelah kanan. Kita mau bikin apa? Clipboard. Oke, clipboard. Clipboard itu turunannya apa ya? Berarti ada pressboard, kemudian ada klip, dan ada paku. Kemudian klip itu diturunkan lagi. Klip itu ada apa? Top klip, bottom klip, pivot, dan spring, dan seterusnya. Ya, jadi kalau forward dari kiri ke kanan, kalau backward dari kanan ke kiri. Di berbagai perusahaan manufaktur biasanya dia menggunakan time pass assembly chart ini.
Oke, jadi BOM itu ada beberapa ya, Phantom, kit number, modular, dan time paste tadi. Kemudian saya mau cerita lagi selain struktur produk. Nah ini, jadi master schedule kita itu biasanya terkait dengan 3 hal ini. Apakah kita membuat untuk di stok, atau kita assembling, atau kita membuat untuk karena order. Jadi make to order, make to stock, atau assemble to order. Jadi kita ngassembling kalau ada order. Nah, bisa seperti itu. Baik, saya kasih contoh soal. Kita akan membuat material requirement planning untuk clipboard dan lab desk. Oke ya. Sebenarnya master production schedule-nya ada beberapa item nih, tapi untuk saat ini saya akan deliver materi ini dengan clipboard dan lab desk saja yang saya blok hijau. Nah, demand, nah ini yang saya sebut dengan demand forecast ya. Jadi periode 185, periode 295 dan seterusnya sampai periode 5 ini merupakan permintaan di setiap periode. Tidak usah pusingkan dulu ini periodenya apa. Ya, bisa bulan, bisa minggu gitu ya, terserah aja. Kemudian lab desk ini ternyata di periode 250 dan periode 450. Periode lainnya nggak butuh lab desk. Oke. Nah, ini yang disebut dengan struktur produk ya. Jadi kalau tadi contohnya sepeda, sepeda itu ada rangka, roda, dan stang. Nah, roda breakdown-nya apa? Rangka breakdown-nya apa? Nih yang disebut dengan struktur produk. Nah, terus ini di breakdown struktur produknya. Ya, kalau kita mau bikin clipboard yang finish ini seperti ini, maka kita perlu press boardnya 1, top clip 1, bottom clip 1, pivotnya 1, springnya 1. Kemudian kita butuh rivets 2. Oke, ini BOM-nya tadi ya, bill of material kan list of komponen atau part ya, termasuk kuantitinya. Jadi di sini ada kuantitinya, ada ukurannya, ada nama itemnya dan ada levelnya. Ingat, level 0 itu produk jadi. Level 1 turunan pertama dari produk jadinya. Jadi clip assembly, rivet, dan pressboard itu adalah turunan pertama dari clipboard. Turunan keduanya adalah clip assembly, tadi turunan keduanya ini nih. Jadi clip assembly turunannya adalah top clip, bottom clip, pivot, dan spring. Ini masing-masing kuantitinya. Masih ingat kan ya tadi di gambar rivet itu kita butuh 2. Oke. Ini tadi udah, BOM. Ini juga sudah, backward dan ini. Nah, ini yang disebut dengan item master file. Jadi, pressboard. Ini kan itemnya namanya pressboard. Pressboard misalnya di perusahaan itu ada beberapa tipe. Misalnya untuk tipe yang 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Akan sulit sekali kalau kita order ke gudang, bilang pressboard 4 mili hitam. Nah, itu kan akan bisa banyak kesalahan. Maka jarang sekali di perusahaan itu ordernya seperti itu ke bagian gudang. Jadi dia pakai item number 7341. Maka 7341 itu punya spesifikasi yang jelas. Yang mana yang 7341? Nah, di dalam master file ini tipenya, kemudian kelasnya, value kelasnya tuh. Nah, masih ingat ya ABC classification? Jadi dia nih value-nya value yang B. Ada nggak pressboard yang value A? Ada mungkin. Bahannya mungkin ya. Pressboard biasanya dari serbuk partikel gitu ya. Tapi kalau yang tipe A dari kayu, kayunya kayu apa misalnya, nggak tahu ya. Contoh. Ada data vendornya juga, ada phantom code-nya juga, gitu ya. Ada unit price-nya.
ada LLC, levelnya level apa? Ingat ya, tadi level 0-nya kan clipboard. Level 1-nya LLC 1, berarti level 1 itu yang pressboard. Yang mana sih Bu maksudnya? Nah ini nih, ini kan level 0, ini level 1. Bukan di sini ada yang nah ini kan level 0 nih. Produk jadi, level 1-nya ini. Level 2-nya turunan dari ini, ya, dan seterusnya. Oke, terus ada lead time-nya, annual demand-nya, holding cost-nya. Jadi di dalam master file itu EOQ-nya sekali beli harus 316 misalnya ya. Kalau kita pakai EOQ. Minimum order quantity dari vendor, maksimumnya segini. Ya, dan seterusnya sampai ini nih. On hand-nya ada berapa sih? Oh, 150. Lokasinya di mana? Misalnya gudangnya banyak, kita bisa tahu nih, oh ini gudang W142, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gimana proses MRP? Jadi, MRP prosesnya yang pertama adalah kita buka ini matriksnya. Mau aplikasi apapun, SAP atau Oracle, selalu matriksnya akan seperti ini. Jadi ini ada gross requirement, kemudian ada schedule receive, ada projected on hand, ini barang persediaan, maaf, barang persediaan yang di tangan. Nah, kemudian net requirement, ada pledge order releases, ada pledge order receipt. Jadi gross requirement itu biasanya ngambil dari data agregat tadi, baik dari forecast maupun dari customer order. Masukkan ke sini setiap periode nih. Kemudian ini ya, derive from MPS atau pledge order releases gitu ya. Kemudian scheduled receipt ini adalah order yang dijadwalkan untuk kita terima. Kalau memang ada, tuliskan. Kita menjadwalkan terima item tersebut di periode berapa? Periode 2, 3, atau 4, atau nggak ada sama sekali. Projected on hand itu adalah barang persediaan, maka di sini ada data beginning inventory. Net requirement itu adalah gross requirement net of inventory and scheduled receipt. Ya, jadi gini. Kita butuh 100. Kita dijadwalkan, ya periode 2 ini butuh 100. Kita dijadwalkan akan terima 50 unit di periode 2. Jadi 100 tambah 50, 150. Gitu kan? Sorry. Kita dijadwalkan akan terima 50. Kemudian projected on hand yang ada di tangan kita sekarang ini, itu ada 80. Maka yang akan kita pegang di periode 2 itu adalah tadi scheduled receipt-nya 50, projected on hand-nya 80. Jadi kita punya 130. Kalau gross requirement periode 2 itu 100, maka kita nggak perlu net requirement lagi. Kebutuhan sebenarnya berapa? Kenapa? Karena gross requirement-nya tadi 100, tapi kita punya on hand-nya 80, kemudian kita rencana menerima 50, jadi punya 130. Jadi gross requirement yang 100 di periode 2 bisa kita penuhi. Andai nggak kita penuhi, misalnya gross requirement-nya bukan 100, tapi 200. Sementara kita punya schedule receipt 50, projected on hand-nya 80, jadi kita punya 130. Maka 70, baru yang 70 masuk ke net requirement. Saya rasa paham ya, kita coba lagi nanti pada saat sudah mau latihan. Oke, kita mulai latihannya. Ini punya clipboard. Ini data kebutuhan clipboard, periode 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini yang lab desk. Ingat ya, di struktur produk tadi, setiap, sorry, yang bukan yang ini. Nah, ini, mana ya? Saya sudah siapkan, harusnya ada. Oh, ini dia. Maaf, muter-muter kemana-mana. Setiap clipboard butuh 1 pressboard. Setiap lab desk butuh 2 pressboard. Nah, ya, jadi
nanti perencanaannya ingat dengan kebutuhan dari masing-masing produk. Oke, baik. Jadi kita hanya fokus di clipboard dan pressboard, lap desk dan pressboard. Yang komponen lainnya nggak dijelaskan. Yang penting Anda tahu satu, selanjutnya kan Anda pasti paham. Baik, kita akan melengkapi tabel ini. Ini load sizing-nya load for load dari mana sih? Oke, dari data ini nih. Clipboard, load sizing-nya load for load. Kalau lap desk, multiple 50. Pressboard, minimal 100. Gitu ya. Lead time-nya 1, jadi ada datanya di sini ya. Kemudian kita schedule receipt-nya 175 di periode 1. On hand-nya 25. Nah, kita masukin ke matrik ini. On hand 25. Schedule receipt 175. Taruh di sini. Oke. Periode 1 butuh 85. Tadi kita punya on hand 25. Kemudian schedule receipt 175. Jadi di periode 1 kita akan pegang 200 unit. Nah, kemudian gross requirement-nya 85. Karena kita pegang 200 unit, maka kita bisa memenuhi kebutuhan 85 ini dengan barang persediaan yang kita pegang. Bahkan kita masih punya sisa. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi on hand-nya 25, kemudian kita rencanakan akan terima 175, jadi 200. Kebutuhannya 85, bahkan masih punya sisa. 25 tambah 175, 200 dikurangi untuk memenuhi kebutuhan periode 1, 85, tinggal 115. Periode 2, butuhnya 95. Kita punya 115. Maka kita nggak nol nih net requirement-nya, karena kebutuhan yang ini bisa dipenuhi dari sini, bahkan masih punya sisa. Periode 3 butuh 120. On hand kita tinggal 20. Kurang berapa? 100. Nah, kurang 100-nya taruh di net requirement. Pesen dong ya. Ya pesen. Berarti kita pesan. Pesannya apa? Lead time-nya 1 periode. Jadi pesannya 1 periode sebelumnya di sini. Pledge, order, releases. Kita rilis nih order. Tapi kalau seandainya lead time-nya 2, berarti kita ordernya di sini. Nanti barang persediaan yang kita order tadi akan kita terima di sini. Paham ya? Nah, karena kita sudah terima, maka kita bisa memenuhi net requirement. Periode 4 butuh 100, kemudian kita nggak punya on hand, ya. Akhirnya kita pesan. Net requirement-nya 100, kita pesan 100. Itu ya, dan seterusnya. Jadi clipboard itu pesan 3 kali, masing-masing sebanyak 100, periode 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita ke lap desk. Gross requirement lap desk tadi ngambilnya dari data yang atas ya. Kemudian data yang di atas tadi itu, lihat lap desk itu hanya ada on hand 20. Dia load sizing-nya multiple 50, lead time-nya 1. Nggak ada schedule receipt. Nah, jadi, ini yang, ini clipboard. Yang lap desk seperti ini. On hand 20. Periode 1 kita nggak ada kebutuhan. Jadi, barang persediaannya pindah ke periode 1 dan dia tidak dipakai. Ini nanti masuk menjadi beban biaya simpan. Periode 2 butuh 60. Padahal stok kita tinggal cuman ada 20. Maka kita butuh 40. Net requirement-nya 40. Pesen dong ya. Pesen. Pesennya berapa? Nggak boleh pesennya 40. Kenapa? Karena vendornya mensyaratkan multiple 50. Jadi kita pesen 50, 1 periode sebelumnya. 1.
50, kemudian periode 2, order kita datang untuk memenuhi net requirement yang ini. Sisa 10. Periode 3 nggak ada kebutuhan. Jadi yang 10 pindahkan di sini. Tersimpan di periode 2 10, tersimpan juga di periode 3 10. Periode 4 butuh 60. On hand kita 10, berarti kita butuh 50. Pesen ya. Pesennya berapa? 50. Misal, di sini bukan 50, tapi 57. Berapa pesennya di sini? Nah, tulis di kolom chat ya, di YouTube-nya ya. Nah, berapa pesennya di sini? Oke, lanjut kita ke price board. Nah, ya, jadi tadi kita sudah ngitung kebutuhan, pledge order releases untuk clipboard dan lab desk, ya. Clipboard itu tadi di sini nih. Nah, ini. Pledge order release-nya periode 2, 3, dan 4 masing-masing 100. Untuk lab desk periode 1 dan 3 masing-masing 50. Nah, ini kita tuliskan di sini. Oke, sekarang kita ngitung gross requirement untuk press board. Ya, ingat ini clipboard, lab desk, ini press board. Press board itu tadi kebutuhannya gimana? Lihat di sini. Clipboard itu butuh pressboard 1. Lab desk butuh pressboard 2. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung berapa nih? Kalau periode 1, kita gross requirement untuk pressboard itu 100. Dari mana? Tadi, setiap lab desk butuh 2 pressboard. Jadi 50 lab desk, pressboardnya berapa? 50 kali 2, 100. Periode 2, kenapa 100? Kok nggak dikali 2? Nah, hati-hati. Setiap clipboard membutuhkan 1 pressboard. Jadi 100 kali 1 sama dengan 100. Periode 3 gimana? 100 kali 1 ditambah 50 kali 2 sama dengan 200. Kalau periode 4, 100 kali 1. Semoga paham ya. Oke, terus kita di soal itu pressboard punya 150 ya, di atas datanya tadi. Kebutuhan periode 1 100, kita punya 150. Jadi kita nggak punya net requirement. Karena 100 ini bisa dipenuhi dari barang persediaan kita, on hand kita. Bahkan masih punya sisa. Periode 2 butuh 100 ya, butuh 100 periode 2, tapi kita on hand-nya cuma 50. Maka kita pesennya berapa? 50. Kita butuhnya 50. Pesen dong, pesen. Pesennya minimal 100. Jadi kita pesennya walaupun kita net requirement-nya 50, tapi kita pesennya 100. Kenapa di sini di periode 1? Iya, karena lead time-nya 1. 100-nya datang, kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang ini, sisa 50. Periode 3 butuh 200. Tadi kita punya on hand 50. Jadi kita net requirement-nya 150. Pesen dong, pesen berapa? 150. Kok nggak 200? Enggak, bukan multiple nih. Minimal order 100. Jadi kalau di sini butuhnya 90, tetap minimal ordernya 100. Dan seterusnya. Nah, jadi beginilah melakukan perencanaan. Maka tadi penjadwalannya strict dia. Oh, periode 1 harus beli pressboard 100, periode 2 150, periode 3 100. Nanti pertanyaannya biasanya ini di soal ujian dia modelnya itu matching. Satu kasus Anda buat ininya, lalu saya tanya berapa yang diorder periode 2, misalnya seperti itu. Baik,
Lot sizing itu ada beberapa metode. Tadi Anda sudah saya kenalkan dengan multiple 50, minimal 100. Itu kan tergantung vendor. Tapi ada teknik lot sizing yang tujuannya adalah meminimalisir biaya. Nah, biasanya kita mempertimbangkan antara lot for lot, economic order quantity untuk menghitung lot sizing-nya, untuk menetapkan lot sizing-nya. Kemudian ada lagi satu lagi part period balancing atau periodic order quantity. Oke, sekarang saya berikan contoh untuk yang lot for lot. Kalau lot for lot prinsipnya adalah berapa yang dibutuhkan pada saat lot tersebut, itulah yang diorder. Nah, ini ada contoh misalnya holding cost-nya $1 per unit per week. Ini periodenya week ya. Setup-nya $100. Lead time-nya 1 week, 1 minggu. Nah, berarti perencanaannya seperti apa? Ya, sama seperti yang tadi. Kita on hand 35, tidak ada schedule receipt. Periode 1 butuh 35, kita punya 35, maka nggak ada net requirement-nya, maka net requirement-nya 0. Periode 2 butuh 30, on hand kita 0, karena udah habis untuk memenuhi demand di periode 1. Maka kita pesan. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ya, maka net requirement kita 30. Maka kita pesan. Kenapa di sini? Karena lead time-nya 1. Datang pesanan kita. Pesanan kita ini dipakai untuk memenuhi requirement yang ini. Maka on hand kita periode 2 0. Kalau kita pakai teknik lot for lot, nggak ada barang inventory yang kita simpan. Kenapa? Karena kita pesannya sesuai kebutuhan di setiap lot. Nah, dengan teknik lot sizing lot for lot, itu kita pesannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pesan dengan biaya setup-nya nih $100. Maka $700 kalau kita pakai lot sizing rules-nya lot for lot. Kita coba pakai EOQ ya. Nah, kalau kita mau pakai EOQ, pertama-tama kita hitung dulu EOQ-nya berapa. Anda bisa menghitung EOQ dengan D kecil, bisa D besar. Nah, ini saya kasih contoh perhitungan. Nah, ini kalau demand per tahun. Kalau demand per tahun, maka rata-rata demand-nya ini dijumlah, dibagi 10, hasilnya 27 kali 52. 1 tahun 52 minggu ya, Nak. Sama dengan 1404. Dibagi 2 kali 1404 kali setup cost 100 dibagi $1 dikali 52. Kenapa? Ini karena $1 per unit per week. Yang namanya holding cost itu kan dibayarkan per periode. Tapi kalau yang setup cost, tanya dia di pabrik-pabrik besar, dia nggak akan mematikan mesin karena biaya setup-nya sangat mahal sekali. Oke, hasilnya 73,484 ini dibulatkan jadi 74 biar gampang nulisnya di sini. Nah, terus MRP-nya gimana? Oke, kita lihat ini ya. Kita punya on hand 35, kebutuhannya 35, maka net requirement-nya 0. Nggak ada isinya nih. Kenapa? Karena kebutuhan ini sudah dipenuhi dari on hand, dari inventory kita. Periode 2 butuh 30. Ya. Sementara persediaan di periode 1 sudah habis. Jadi kita net requirement-nya 30. Pesen dong, pesen. Pesennya sebanyak hitungan EOQ kita, 74. Lead time-nya 1, berarti di sini. Datang minggu depan. Dipakai untuk memenuhi yang 30, sisa segini. Periode 3 butuhnya 40. Nggak usah pesen lagi karena kita masih punya on hand 44, bahkan masih sisa. Periode 4 nggak ada
gross requirement-nya. Jadi 4 kita pindahkan ke sini karena nggak dipakai, itu cuma disimpan doang. Periode 5 butuh 10. Kita cuma punya 4. Maka net requirement-nya 6. Oke? Pesen dong, pesen. Pesennya berapa? Tetap 74. Berdasarkan hitungan EOQ-nya. Nah, 74 datang, kita pakai untuk memenuhi yang 6, sisa 68. Periode 6 butuh 40. Ambil dari yang 68, sisa 28. Periode 7 butuh 30. Tanggung banget ya. Kita cuma punya 28. Berarti net requirement-nya 2. Pesannya berapa? 74. Dan seterusnya. Paham ya ke kanan ya? Nah, jadi dengan lot sizing rules EOQ, kita pesannya cuma 4 kali. Berapa banyak yang disimpan? Banyak nih yang disimpan. 395. Ini dijumlahkan semuanya. Sama, jangan yang ini, jangan ya. Karena planningnya itu kan dari periode 1 sampai 10. Segini. Kalikan $1. Terus ini 4 kali 100. Jadi 795. Ternyata lot sizing rules dengan EOQ lebih mahal dibandingkan dengan lot for lot. Maka yang teknik EOQ kita tidak gunakan. Mana ya? Nah ini, lot for lot $700. Kemudian kita pakai satu teknik lagi ya, yaitu periodic order quantity. Atau kalau saya tuh dulu waktu kuliah, namanya ini part period balancing. Gimana caranya? Ada rumusnya. Rumus yang pertama adalah kita hitung dulu POQ-nya periode berapa lama. Caranya angka EOQ yang tadi di atas dihitung 74 dibagi average weekly usage. Ini dia 27. Saya tampilkan ini. Nah, 74 dibagi 27 2,7. Kita bulatkan jadi 3 ya. Nah, jadi setiap order itu untuk 3 periode. Oke, kita mulai dari sini. Periode 1, 0 ya, karena sudah ambil dari on hand. Periode 2, kita butuh 30. Nah, kita butuh 30. On hand udah nggak ada, berarti net requirement-nya 30. Pesan. Ingat pesannya 3 periode sekaligus. Ngitungnya ngambilnya dari angka ini. Jangan yang ini. Kadang-kadang ini sama ini beda. 30 tambah 40 tambah 0. Jadi 70. 70 pakai untuk memenuhi yang ini, sisa 40. Periode 3 butuh 40, gak usah pesan lagi. Pakai yang ini. Maka on hand-nya jadi 0. Periode 4 on hand-nya 0. Periode 5 butuh 10. Stok 0. Pesen dong 10. Ya, ini 10 nih. Jadi net requirement-nya 10. Pesennya berapa? Pesen 3 periode ke depan. 10 tambah 40 tambah 30. Jadi 80. Paham? Terus ini kenapa 30? Nah, jadi 80 dikurangin 10 dulu. Net requirement-nya dipenuhi, sisa 70. Periode 6 butuh 40. Ambil dari stok yang 70 ini. Jadi sisanya tinggal 30. Periode 7 butuh 30. Ambil dari sini. Nah, ternyata kalau pakai periodic order quantity atau part period balancing, kita pesen cukup 3 kali aja. Kemudian inventorinya lebih sedikit nih, cuma 195 yang disimpan selama 10 periode. Jadi total cost-nya jauh, $495. Tadi 700 lebih, yang lot for lot $700. Apakah periodic order quantity selalu lebih murah? No. Ya, bisa jadi EOQ lebih murah. Bisa jadi lot for lot lebih murah. Ya, jadi tergantung cost-nya. Kalau biaya setup cost-nya murah, mungkin lot for lot lebih murah. Kenapa? Karena lot for lot itu nggak ada inventory yang disimpan. Baik, itu saja materinya.
Ini silahkan dibaca. Saya punya 2 soal ini ya, ada di apa namanya LMS Moodle. Silakan dicoba dikerjakan. Ya. Kalau tidak paham, minta tolong Anda ada 2 ya, exercise 1 dan exercise 2. Ya, kalau di kelas biasanya saya membahas langsung gitu ya. Nah, ini Anda bikin jawabannya di LMS Moodle, ada ya. Nanti kita kalau seandainya Anda tidak paham boleh didiskusikan. Baik, itu saja materinya. Selamat mencoba latihannya. Jika ada kesulitan Anda bisa diskusi di kelas. Saya izin stop recording, kemudian